Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu serta saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberi taufik dan juga kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di majelis ilmu. Ini merupakan satu anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita sekalian apabila Allah Subhanahu wa taala menghadirkan diri kita di majelis ilmu, karena majelis ilmu adalah majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicurahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga kita akan meraih pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, karena menuntut ilmu agama Islam ini merupakan satu ibadah yang sangat agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu pahalanya sangat besar sekali. Yang kedua, dengan sebab ilmu inilah insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki diri kita, menjadikan kita lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena baiknya seorang hamba, maka modal pertama dan utamanya adalah ilmu Islam. Dia memiliki pemahaman yang baik terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki seseorang itu menjadi baik, maka Allah akan fahamkan dia dalam agamanya. Sebagian ulama mengatakan secara pemahaman terbaliknya, barang siapa yang Allah jadikan seseorang itu jelek, Allah tidak akan fahamkan dia dalam agamanya. Maka bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala apabila di dalam hati kita ada cinta dan semangat di dalam menuntut ilmu. Itu adalah tunas-tunas kebaikan, karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan seseorang menjadi baik, melainkan Allah akan fahamkan dulu dia kepada agama Islam. Ya, tentu fahamnya seseorang tidak ujung-ujung dia paham begitu saja, atau Allah berikan kepadanya wahyu, tidak. Itu kan haknya Rasul dan Nabi. Sedangkan kita bukan Rasul dan Nabi. Kita faham agama, kita memiliki ilmu agama ini dikarenakan kita memiliki kecintaan, semangat, dan mau menghadiri majelis ilmu. Karena ilmu didapat dengan belajar. Nabi SAW mengatakan, innamal ilmu bitta'allum wa innamal fiqha bittafaqquh. Ilmu itu didapat dengan belajar, dan kefahaman dalam agama ini didapat dengan berusaha untuk memahaminya. Nah, jadi itu. Nah, sebaliknya, kalau dalam diri kita melihat diri kita ini tidak suka dengan ilmu agama Islam ini, ya, apalagi kalau benci dalam diri kita kepada ilmu agama Islam ini, ya, kita merasa berat untuk hadir di majelis ilmu agama Islam ini, maka hendaknya kita sadar sesadar-sadarnya itu indikasi bahwa Allah menjadikan kita jelek. Maka kita harus segera untuk bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, inabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala,
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala mencurahkan hidayahnya kepada kita, sehingga insyaallah dalam hatinya dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecintaan dan semangat untuk mempelajari ilmu agama Islam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya di sini mungkin menjadi badal atau pengganti dari Ustadz Abdul Rauf yang biasa ngisi di majelis ini di kesempatan hari Rabu ya, setiap hari Rabu. Ini Selasa ya. Kalau menurut Hijriah kan Rabu gitu ya. Malam itu berarti sudah masuk harinya. Hari Selasa bulan Masehi gitu ya. Dan biasa beliau membahas atau mungkin baru mulai membahas kitab Minhaj Al-Firqah An-Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah ya. Minhaj itu jamak dari manhaj, artinya prinsip-prinsip penting ya. Prinsip-prinsip penting dalam beragama Islam yang dimiliki oleh Al-Firqah An-Najiyah, kelompok yang selamat. Nama lainnya At-Ta'ifah Al-Mansurah, kelompok yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini penulis yang bernama Muhammad bin Jamil Zainu, beliau juga adalah seorang ulama ahli hadis dan salah satu dari murid-murid Syekh Al-Albani rahimahullah taala, pakar hadis internasional. Maka beliau berusaha untuk menghimpun minhaj atau prinsip-prinsip pokok yang penting di dalam beragama Islam yang dimiliki oleh golongan yang selamat ya. Pada hakikatnya adalah Islam itu sendiri, Islam yang murni sebagaimana awal mula kemunculannya, sebagaimana Islam yang dipahami dan diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau ya. Kenapa penting mungkin menyebut istilah Al-Firqah An-Najiyah, At-Ta'ifah Al-Mansurah, atau nama lainnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, atau nama lainnya As-Sawadul A'dham ya. Bukankah di zaman Nabi dan para sahabat istilah-istilah ini belum dimunculkan? Ya ini memang istilah-istilah ini baru dimunculkan mungkin setelah habisnya generasi para sahabat. Kemudian sudah muncul ya bid'ah, penyimpangan dalam beragama Islam. Hal-hal yang bukan dari Islam tapi dimasukkan ke dalam ajaran Islam dan dianggap bagian dari ajaran Islam. Ya, maka para ulama bangkit untuk menjelaskan Islam yang sejati, Islam yang murni, Islam yang belum terkontaminasi. Nah, itulah yang disebut dengan Islam dalam pemahaman Al-Firqah An-Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan tentunya kita juga kalau ingin mendapatkan keselamatan ya, dalam beragama ini, maka tentu inilah yang harus menjadi kiblat kita, yang menjadi pedoman kita di dalam kita beragama Islam ini. Ibaratnya air ya, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Firqah An-Najiyah ini adalah air yang masih jernih, air yang kalau sungai itu masih berada di hulunya. Ya. Kita tahu kalau sungai itu ya airnya kalau berada di hulunya itu masih bersih, jernih. Ya, baru keluar dari mata airnya ya. Nah, kemudian air itu mengalir terus melewati lereng-lereng gunung, melewati pedesaan, bahkan perkotaan, maka kita lihat bagaimana airnya sudah keruh, sudah kotor, banyak terkena apa? Polusi-polusi, tercampuri oleh kotoran-kotoran, sampah dan sebagainya. Dan paling parahnya adalah di hilirnya atau sudah di muara, itu paling kotornya air. Nah, maka kalau kita ingin mendapatkan kejernihan air Islam ya, kejernihan ilmu Islam, maka tentu kita ambil dari hulunya, dari kalangan kaum muslimin, penghulu kita
ya, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabat beliau, yang itu kemudian pemahaman mereka, penerapan mereka terhadap Islam diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dari Nabi SAW kepada para sahabat beliau, dari sahabat kepada para tabi'in, dari tabi'in kepada atba'ut tabi'in, kemudian kepada para ulama-ulama ahli sunnah, ya, al-a'immatul huda, para pemuka ulama dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Nah, maka kita menukil dalam memahami agama Islam ini kepada mereka ini. InsyaAllah kita akan mendapatkan keselamatan dalam beragama. Nah, maka itulah gambarannya kenapa penulis merasa penting untuk menulis kitab ini yang diberi judul Minhaj al-Firqah an-Najiyah wa Ta'ifah al-Mansurah. Seperti apa mereka di dalam memahami dan menerapkan Islam itu. Ya, maka hendaknya kita pelajari kitab semacam ini atau kitab-kitab yang lainnya yang membahas tentang manhaj dan pemahaman yang benar di dalam Islam, yaitu pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Telah dibahas judul yang awal, yang pertama, yaitu Al-Firqah An-Najiyah, sampai dinukil perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebenarnya kalimat yang pas bukan Al-Jailani tapi Al-Jilani. Ya, dan ini Masya Allah, di negeri kita ini banyak pengagumnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saya dulu waktu masih nyantri di kampung ini sempat bertanya-tanya dalam hati saya, kenapa banyak kaum muslimin di negeri ini sangat mengagungkan Syekh Abdul Qadir Jailani, sampai sering dikirimi surah Al-Fatihah, ya, ila Syekh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Syaikhul Humul Fatihah, ya, dikirim Al-Fatihah. Saya sempat bertanya-tanya, seperti apa ya Syekh Abdul Qadir Jailani itu, kenapa kok begitu diagungkan gitu ya? Ya, sehingga sering disebut, ya, dan dikirimi surah Al-Fatihah, ya, dan seakan-akan kok derajatnya di atas para sahabat Nabi, ya, di atas sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Padahal jarang sekali ya, ya, di kalangan kita muslimin Indonesia ini mengirim Al-Fatihah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Padahal Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang terbaik setelah para nabi. Orang terbaik setelah para nabi. Ya. Karena dijelaskan oleh para ulama berdasarkan penelitian dalil-dalil, umat Nabi SAW itu umat terbaik. Disebutkan dalilnya dalam Al-Quran, kuntum khaira ummah, kalian itu adalah sebaik-baik umat. Ya. Dan kenapa kalian ini, artinya kita ini umat terakhir ini sebaik-baik umat? Karena Nabi dan Rasulnya pun sebaik-baik Nabi dan Rasul. Sebaik-baik Nabi dan Rasul adalah Nabi dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik umat adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu yang mengikuti ajaran beliau. Terutama dari kalangan generasi awal, yaitu generasi para sahabat Nabi. Maka kesimpulannya, sahabat Nabi Muhammad SAW itu lebih istimewa, lebih utama daripada sahabatnya nabi-nabi yang lain. Ya, Al-Khulafa Ar-Rasyidun itu adalah sahabat-sahabat utama Nabi SAW, lebih istimewa daripada hawarinya Nabi Isa, murid-muridnya Nabi Isa yang disebut kaum Hawariyun. Sehingga kesimpulannya Abu Bakar As-Siddiq, ya, itu lebih baik dari siapapun yang menjadi sahabat para nabi, para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Maka Abu Bakar As-Siddiq adalah orang terbaik setelah para rasul dan para nabi. Beliau menempati kedudukan sebagai As-Siddiqun, orang-orang yang selalu membenarkan berita kebenaran dari nabi. Nah, tapi kenapa kok yang diagungkan Syekh Abdul Qadir Jailani? Dan sampai kemudian dianggap sebagai Sultanun Aulia. Apa artinya?
rajanya para wali. Nah, kalau memang Syekh Abdul Qadir Jailani adalah rajanya para wali, terus Abu Bakar As-Siddiq posisinya di mana? Bukankah beliau adalah manusia terbaik setelah para rasul, para nabi? Nah, ini ada sesuatu yang perlu untuk dianalisa dan didiskusikan. Nah, rupanya kalau kita telusuri, ini ada sebagian kaum muslimin yang gulu atau bersikap melampaui batas di dalam mencintai dan mengagungkan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Dan juga ya ada semacam thariqah yang dinisbatkan pada Syekh Abdul Qadir Jailani yang mereka mengamalkan Islam ini dengan suatu ritual-ritual yang khusus. Ya, yang tidak jelas itu dalilnya dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, sebenarnya sudah ada penelitian-penelitian dari para ulama tentang siapakah Syekh Abdul Qadir Jailani itu. Syekh Abdul Qadir Jailani ini adalah seorang ulama ahli tauhid, seorang ulama ahli hadis, ya. Dan beliau dari sisi madhab fikihnya mengadut madhab Hanabilah, bukan Syafi'iyah malahan. Ya. Disebutkan ketika kita membaca biografi Syekh Muwafaquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang hidup di abad ke-7 Hijriah, yang beliau punya banyak kitab, ya, termasuk kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, misalnya Lum'atul I'tiqad. Demikian juga beliau sangat terkenal memiliki kitab fikih yang sangat tebal sekali, yang sering menjadi rujukan, yaitu kitab Al-Mughni. Maka Syekh Muwafaquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ini salah satu gurunya Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah melakukan perjalanan ilmiah dan beliau singgah di tempatnya Syekh Muwafaquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan belajar ilmu hadis kepada beliau selama 40 hari. Maka nyata sudah bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah seorang ulama ahlul hadis. Ya, mencintai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam menjalankan Islam berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau salah satu dari kalangan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya tidak heran, nah ini yang saya maksud, Syekh Muhammad Jamil Zainu dalam kitabnya ini menukil perkataan Syekh Abdul Qadir Jailani ketika beliau menjelaskan tentang Al-Firqah An-Najiyah, At-Taifah Al-Mansurah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Di mana beliau, nah mungkin diulang lagi poin yang ke-6, ya, perkataan beliau itu. Wa qala Syekh Abdul Qadir Al-Jilani fi kitabihi Al-Gunya. Beliau punya kitab namanya Al-Gunya. Ammal firqatun najiyatu fahiya ahlus sunnati wal jamaah. Wa ahlus sunnati la isma lahum illa ismun wahid wa huwa ashabul hadis. Kata beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah, adapun al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat, maka ia adalah ahlus sunnah wal jamaah. Nama lainnya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa disebut ahlus sunnah wal jamaah? Sebenarnya antara as-sunnah dengan al-jamaah itu ada kemiripan. Disebut ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah mereka orang yang berpegang dengan as-sunnah. Apa itu as-sunnah? Al-Quran dan hadis yang sahih, itu as-sunnah. Ya. Jadi kalimat as-sunnah kalau disebut secara mutlak maksudnya adalah Al-Quran dan as-sunnah atau al-hadis. Ya. Sebagaimana Nabi SAW pernah berceramah di hadapan ribuan para sahabat dalam haji wada ketika wukuf di Arafah. Ada sekitar 124.000 para sahabat yang hadir ketika itu. Dan ini diceritakan oleh sahabat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW di antaranya mengatakan apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Kalian wajib. Nah, sebelumnya kan fa innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira.
Maka sungguhnya orang yang hidup sepeninggalku itu akan menyaksikan banyak sekali perselisihan. Ya, akan menyaksikan banyak sekali persengketaan dalam beragama ini. Ini terutama bagi yang baru-baru mengaji sunnah, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya, hidayah menyapa dirinya, alhamdulillah dia dapat hidayah untuk bersemangat mendekat kepada Allah dengan mempelajari Islam lebih bersungguh-sungguh. Tapi ketika sudah mendekati ya majelis-majelis ilmu, ya, dia ingin belajar Islam lebih bersungguh-sungguh, dia merasa bingung karena ternyata Islam ini kok banyak coraknya. Islam ini kok banyak alirannya. Islam ini kok banyak pemahamannya. Yang mana yang harus saya pilih? Dia bingung. Ada Islam model begini, model begini, model begini, corak begini, 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 macam-macam lah. Tapi semuanya mengatasnamakan apa? Islam. Dia bingung. Nah, ini persis sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Siapa yang hidup sepeninggal aku, maka dia akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Nah, maka Nabi SAW menyampaikan solusinya, menyampaikan jalan keluarnya. Apa kata beliau? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyina min ba'di, dan seterusnya. Wajib kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Apa yang dimaksud dengan sunnahku? Kata Nabi SAW, Al-Quran dan hadis. Itu maksud sunnahku. Maka disebut ahlus sunnah karena mereka dalam beragama Islam ini berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis yang sahih. Ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan al-jamaah? Al-jamaah adalah mereka berkumpul di atas Al-Quran dan hadis. Mereka berkumpul di atas kebenaran, disebut al-jamaah. Ya. Tidak perlu al-jamaah itu orang banyak atau mungkin mayoritas di sebuah negeri, tidak. Kata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jamaah adalah apa? Ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Ya. Yaitu seseorang mengikuti kebenaran walaupun dia sendirian. Di suatu daerah misalnya, di suatu zaman, sekalipun jauh dari Nabi dan para sahabat zaman itu, ketika seseorang itu mengikuti kebenaran, maka kata sahabat Ibnu Mas'ud, dia adalah al-jamaah. Ya, dia adalah al-jamaah. Nah, pertanyaannya, kenapa disebut al-jamaah? Padahal kan dalam bahasa Arab, al-jamaah itu kan artinya lebih dari satu orang atau lebih dari dua orang. Disebut al-jamaah. Ya. Maka jawabannya adalah sekalipun sendirian, kalau di atas kebenaran disebut al-jamaah. Kenapa? Karena secara maknawi dia berjamaah bersama Nabi dan para sahabat, sekalipun tidak satu tempat dan tidak satu zaman. Tetapi mereka semua berada di atas satu pijakan yang sama, yaitu kebenaran Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebut al-jamaah. Itulah istilah ahlus sunnah wal jamaah. Kadang sebagian orang mengatakan kalau dirinya adalah ahlus sunnah wal jamaah, disingkat aswaja. Tapi ketika ditanya apa maksudnya ahlus sunnah wal jamaah, oh, saya nggak tahu lah. Kenapa berani mengatakan saya ahlus sunnah wal jamaah sementara tidak tahu pengertian ahlus sunnah wal jamaah? Kita lanjutkan perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa ahlus sunnati la ismalahum illa ismun wahid wa huwa ashabul hadis. Dan ahlus sunnah itu tidak ada nama buat mereka melainkan nama yang satu, yaitu ashabul hadis. Nah, nama lain dari ahlus sunnah wal jamaah adalah ashabul hadis. Orang-orang yang begitu perhatian kepada hadis, ya, mempelajarinya. Bahkan juga muncul para ulama di kalangan mereka yang memiliki kemampuan di dalam memilah-milah hadis, mana yang dhaif, yang lemah, mana yang palsu, maudhu, ya, dan mana yang sahih atau sekurang-kurangnya hasan. Maka yang bisa dijadikan dalil adalah hadis yang sahih atau setidaknya hadis yang hasan derajatnya.
Nah, maka ciri Ahlussunnah wal Jamaah itu, ya, kalau ada di antara mereka ulama-ulama, maka mereka adalah ulama-ulama yang fakar di bidang hadis. Ya. Dan kemudian jangan dipahami bahwa Ahlussunnah wal Jamaah disebut ashabul hadis, mereka mengikuti hadis, oh berarti mereka cuma berpegang dengan hadis saja, tidak berpegang dengan Quran. Tidak demikian. Tentunya Al-Quran mereka berpegang teguh. Hadis saja mereka berpegang teguh, apalagi Al-Quran, kan gitu. Iya. Jadi jangan salah paham ya. Kalau disebut ashabul hadis jangan dianggap oh mereka hanya berpegang dengan hadis saja. Tidak. Tentunya berpegang dengan Al-Quran dan juga hadis. Hadis saja mereka berpegang teguh, apalagi Al-Quran. Iya. Karena dari sisi kekuatan periwayatan lebih kuat Al-Quran, kan? Semua ayat Al-Quran itu dari awal sampai akhirnya itu diriwayatkan secara mutawatir. Diriwayatkan ya dari Nabi oleh banyak para sahabat. Lalu oleh banyak para sahabat disampaikan kepada banyak para tabi'in. Lalu oleh para tabi'in disampaikan kepada banyak para atba'ut tabi'in dan seterusnya semakin banyak. Itu namanya riwayat apa? Mutawatir. Dan riwayat mutawatir tidak perlu diteliti apakah itu sahih atau dhaif, tidak perlu. Karena sudah jelas itu sahih. Tapi kalau hadis ada yang mutawatir, ada yang ahad. Nah, yang ahad inilah di sini para ulama meneliti apakah hadisnya sahih ataukah tidak, apakah hadisnya bisa diterima ataukah ditolak. Jadi sekali lagi kalau disebut ashabul hadis berarti mereka juga ashabul Quran. Mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis. Ya. Nah, ini dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian yang ketujuh di sini disebutkan tentang Al-Firqah An-Najiyah. Ya'murunallahu subhanahu wa ta'ala an na'tasima jami'an bil Qur'anil Karim. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpegang teguh semuanya dengan Al-Qur'an Al-Karim. Dengan Al-Qur'anul Karim. Wa an la nakuna minal musyrikin al-mutafarriqina fi dinihim syi'a wa ahzaba. Dan jangan kita menjadi seperti orang-orang yang musyrik, yang mereka berpecah belah di dalam agama mereka menjadi bergolong-golongan dan berkelompok-kelompok. Ya, nah, itu sudah disampaikan pembahasan ini di pembahasan yang lalu. Di awal menyebutkan tentang Al-Firqah An-Najiyah. Ya, poin yang pertama disebutkan surah Ar-Rum ayat 31 dan 32. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian menjadi dari kalangan orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang mereka memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok. Setiap kelompok bangga terhadap apa yang ada pada diri mereka. Maka kita dilarang ya untuk mengikuti seperti jejaknya orang-orang musyrik. Nah, orang-orang musyrik dulu sebelum Nabi SAW diutus ya kepada mereka berpecah belah, mereka berkelompok-kelompok, mereka fanatik dengan kelompoknya masing-masing. Mereka punya sesembahan sendiri-sendiri. Ada yang menyembah Uzza, ada yang menyembah Latta, ada yang menyembah Mana, Hubal, ya. Mereka berkelompok-kelompok, mereka punya Tuhan sendiri. Ya, mereka fanatik dengan keyakinannya sendiri dan menganggap yang lainnya menyimpang sesat. Ya. Dan memang karena mereka memiliki banyak Tuhan, ya, masing-masing punya Tuhannya sendiri, ya otomatis mereka berpecah belah sebanyak Tuhan-Tuhan itu. Tetapi kalau ajaran Islam, ajaran yang dibawa oleh para rasul, para nabi, ajarannya sama, tauhid. Yaitu mengajarkan keyakinan dan peribadatan bahwa Rabbul Alamin dan sesembahan yang hak hanya satu, yaitu siapa?
Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika manusia ini berpegang dengan tauhid, berpegang dengan ajaran para rasul, para nabi, mereka bersatu. Karena Tuhannya satu. Ajarannya juga satu, bersumber dari Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikian juga kita kaum muslimin, apabila kita kembali kepada Al-Quran dan hadis di dalam kita mengamalkan Islam ini, maka insya Allah kita akan bersatu. Ya, karena Al-Quran dan hadis bersumber dari zat yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak ada ayat demi ayat yang saling bertentangan satu sama lain. Tidak ada ayat yang bertabrakan dengan hadis Nabi SAW selagi sahih dan tidak dihapus. Ya kan? Maka tentu kalau kita berpegang dengan keduanya, kita akan dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebab terjadinya perpecahan dikarenakan ada sebagian dari kaum muslimin yang tidak mengikuti ajaran Quran, yang tidak mengikuti ajaran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yukhbiruna ar-rasulul karimu annal yahuda wan nasara tafarraqu katsira. Dan Rasulullah SAW, Rasul yang mulia, telah mengabarkan kepada kita bahwa orang Yahudi dan orang Nasrani, mereka telah berpecah belah dalam jumlah yang banyak. Ya, itu di dalam hadis Nabi SAW disebutkan, iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqah wa iftaraqatin nasara ala sintaini wa sab'ina firqah. Tapi juga Nabi SAW mengatakan wasataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahida. Nah, ini sebenarnya hadis yang paling utama dijadikan sebagai rujukan di dalam menjelaskan minhaj al-firqah an-najiyah ini. Nabi SAW menjelaskan bahwa umat Yahudi terpecah menjadi 71 sekte, golongan. Umat Nasrani lebih banyak lagi, 72. Nah, umatku, kaum muslimin, nah itu lebih banyak lagi, 73 golongan. Kata Nabi, semuanya di neraka kecuali satu. Dalam riwayat yang lain, yang satu disebut al-jamaah. Diterangkan lagi dalam riwayat yang lainnya, ma'ana alaihi al-yauma wa ashabi. Nah, itu hadis satu sama lain saling menjelaskan. Ya. Satu kelompok yang selamat itu siapa? Al-jamaah. Al-jamaah itu seperti apa? Yaitu orang yang mengikuti ajaran yang aku dan para sahabatku berada di atas ajaran itu. Mengikuti Islam yang dipahami dan diamalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau. Iya. Nah, kenapa satu kelompok itu selamat yang disebut al-jamaah? Karena mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis yang sahih dan mengikuti pemahaman dan juga pengeterapan Al-Quran dan hadis dari kalangan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang 72 golongan, kenapa diancam dengan neraka ini? Karena mereka ada penyimpangan, ya, di dalam melaksanakan Islam, tidak berpegang teguh secara totalitas, secara keseluruhan kepada Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih, atau mereka berpegang dengan Quran dan hadis yang sahih tapi tidak mengikuti pemahaman para sahabat Nabi. Ada sebagian dari ayat Quran yang dipaham-pahami sendiri dan pahamnya ternyata keliru, salah tafsir, salah interpretasi. Nah, jadi ini kalau kita sebagai orang yang mungkin belajar
atau baru belajar mengikuti as-sunnah, ya, mengikuti pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, sangat-sangat perlu untuk mempelajari kitab semacam ini sebagai pedoman. Ya, seperti apa sih golongan yang selamat itu? Siapakah Ahlussunnah wal Jamaah itu? Nah, itu. Maka di buku ini dijelaskan. Pelajarilah, pahamilah. Gitu. Dan kita berusaha untuk bisa berpegang dengan apa yang kita baca dalam kitab ini. Ya. Dan jangan kita langsung ya, mau mengecap diri kita ini saya sudah Ahlussunnah wal Jamaah 100%. Gitu. Padahal masih sedikit kita ilmunya dalam mempelajari dan mengenal siapa Ahlussunnah wal Jamaah itu. Ya, terutama dalam masalah usuluddin, masalah-masalah pokok dalam beragama. Yaitu masalah akidah, masalah tauhid. Kalau masalah-masalah furu atau cabang itu dalam masalah-masalah fikih ya mungkin ada perselisihan pendapat ataupun madhab. Karena di kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah dahulu saja sudah banyak adanya perbedaan pendapat. Bahkan perbedaan pendapat dalam masalah fikih itu sudah terjadi di zaman sahabat. Sejak zaman sahabat. Hingga seterusnya semakin banyak. Hingga muncullah beberapa madhab di dalam memahami fikih di kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ada madhab Hanifiyah, ada madhab Malikiyah, ada madhab Hanabilah, ada madhab Syafi'iyah, ada madhab Thawriyah, ada madhab Dhahiriyah mungkin. Ya, kita bertoleransi, berlapang dada, tapi tetap kita belajar untuk mencari madhab yang lebih kuat. Ya, tapi tidak kita mengatakan bahwa saya ini madhab Syafi'iyah, yang lainnya bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak demikian. Karena semua mereka itu sama dalam hal usuluddin, pokok-pokok beragama. Masalah akidah, masalah tauhid gitu. Nah, ini yang harus kita pelajari. Jangan kita sudah merasa bangga dulu gitu bahwa saya ini sudah Ahlussunnah wal Jamaah. Loh, tunggu dulu. Kita mungkin ibaratnya menaiki tangga baru menginjak anak tangga pertama, kedua. Masih ada anak tangga seterusnya yang harus kita titi gitu. Iya nah? Kalau misalnya kita mengatakan saya Ahlussunnah wal Jamaah, nah, coba dites bagaimana pemahaman Anda tentang tauhid asma wa sifat. Ternyata tidak sesuai dengan tauhidnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika ditanya Allah ada di mana? Oh, menurut saya ada di mana-mana. Oh, itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Itu bukan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu. Baru satu poin itu. Belum yang lain-lainnya. Maka marilah kita belajar dan belajar. Di antaranya mempelajari kitab ini bukanlah kitab ini menceritakan tentang kita, bukan. Oh, ini golongan saya ini tidak seperti golongan yang lain, ini belum Ahlussunnah wal Jamaah. Ini di dalamnya saya ini. Saya include di dalamnya. Oh, belum tentu seberapa persen kita mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah ini. Makanya kita harus terus belajar. Nah, dengan belajar ini akan semakin meningkatkan tingkat keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin memperbaiki diri. Itu tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah jadikan seseorang menjadi baik, maka Allah akan fahamkan dia dalam agamanya. Ya, itu. Itu yang dimaksud ya. Jadi sekali lagi jangan menganggap bahwa kita sudah totalitas Ahlussunnah wal Jamaah. Ya kalau sudah alhamdulillah, tapi mungkin belum, karena banyak yang belum kita pelajari ini. Ya. Semisal kita ngaji Quran, hadis, itu kan. Quran dengan tafsirnya, hadis dengan syarahnya. Terkadang kan belum menyentuh untuk menjelaskan tentang akidah dan tauhidnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ya.
Jadi perlu dipertegas lagi. Makanya ada kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang akidah, tentang tauhid. Ya, contohlah kitab yang tipis karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, yaitu Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Al-Aqidah Al-Wasithiyah kitabnya tipis, tapi kemudian dijelaskan oleh para ulama kemudian menjadi kitab yang sangat tebal sekali, cukup tebal. Nah, itu di dalamnya menjelaskan tentang apa? Sederetan poin-poin akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Separuh kitabnya membahas tauhid asma dan sifat menurut madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Separuh sisanya membahas tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentang yang lain-lainnya, tentang akhirat, tentang masalah takdir, tentang bagaimana sikap terhadap para sahabat Nabi, terhadap istri-istri Nabi SAW, dan sebagainya dan sebagainya. Ini penting untuk kita pelajari, ya. Nah, supaya kita mendapatkan keselamatan dalam beragama. Banyak di antara kaum muslimin kan dalam doa mereka memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beragama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepada Engkau apa? Keselamatan dalam beragama. Ya tentunya tidak hanya dengan berdoa saja, tapi berusaha untuk mempelajari tentang apa? Prinsip-prinsip penting, ya, sebagai prinsip yang selamat di dalam kita beragama Islam. Prinsip-prinsip itulah yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Firqah An-Najiyah, At-Taifah Al-Mansurah. Nah, itu. Ya, maka diantaranya ini sudah memulai mengkaji kitab Minhaj Al-Firqah An-Najiyah wa Taifah Al-Mansurah, jangan bosan-bosan. Ya, dan ya memang mungkin terasa agak berat gitu. Ya, tapi tidak apa-apa. Bisa jadi sesuatu yang berat itu di dalam kita memahami berarti ini ilmu yang baru bagi kita. Sehingga perlu meteng-teng mikire, kan ngoten nah. Kan gitu. Berarti nanti ada peningkatan di dalam kita beragama Islam ini. Gitu. Coba lihat kalau sampean misalnya bahas tentang syarah hadis gitu, katakan ya kita Riyadhus Shalihin, mungkin banyak yang ringan-ringan lah, karena itu kitab panduan untuk amalia sehari-hari kan gitu ya, tentang adab, tentang akhlak, tazkiyatun nufus kan gitu ya. Nah, tapi coba misalnya kita bahas tentang masalah tauhid, mulai rububiyah, uluhiyah, asma sifat, sudah mulai agak susah. Harus betul-betul konsentrasi, harus betul-betul memikirkan dengan keras, dan kadang-kala belum paham harus bertanya dan berdiskusi. Nah, tidak apa-apa. Itu berarti ada peningkatan dalam keilmuan kita. Nah, lama-lama karena sudah banyak kita pelajari dan banyak kita pahami, nanti disampaikan lagi pelajaran yang sama oleh yang lainnya, terasa mudah. Karena apa? Oh, saya sudah pernah belajar dulu, makanya gampang memahami. Gitu. Gitu. Nah, itu seperti itu belajar itu, gitu. Jangan cari belajar itu yang nyantai-nyantai saja gitu. Wah, angel iku wis gak enak, iki enak. Loh, enggak ada peningkatan nanti keilmuannya. Apa mana ada kesenangan, wah enak pengajian iku sing akeh guyone, ketawane. Wah, itu tambah. Enggak baik itu nanti. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis di kitab Adabul Mufrad bahwa apa? Kasratud dhahak tumitul qalba. Banyak ketawa itu bisa mematikan hati. Maka hati-hatilah banyak ketawa. Apalagi di majelis ilmu. Bahannya apa? Islam. Bahannya apa? Quran dan hadis. Tapi banyak ketawa. Jadilah bukan majelis ilmu, tapi majelis gelak tawa. Rugi kita. Hidup di dunia ini singkat. Dan hanya sekali. Maka mari kita berusaha bersungguh-sungguh dalam belajarnya, kemudian dalam beramalnya, dan semoga istiqomah. Itu. Alhamdulillah atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, ini di beberapa masjid, di beberapa majelis ilmu sudah disampaikan ilmu-ilmu yang mirip dengan pondok pesantren. Nah, tentunya bagi kita yang qadarullah belum sempat dan mungkin susah ada kesempatan untuk mondok, tapi bisa merasakan metode pengajaran di pondok, itulah.
ada kitabnya. Ini namanya kitab muqarrar namanya, kitab panduannya. Makanya kalau ngaji, jangan harus punya kitabnya. Mosok ngaji, ini mumpung awal loh ya, segera dimiliki kitabnya ini. Kan gitu. Ya, masa cuma bondo, apa istilahnya? Bondo kuping air. Punya kitabnya, dilihat, dicatat gitu. Itu nanti lebih kuat ya dalam ingatan kita, dalam pikiran kita. Dan nanti bisa dievaluasi kembali, dimurojaah kembali di rumah kita, dibaca ulang. Dan bahkan nanti kita mengajarkannya kepada yang lainnya dengan kitab itu. Masya Allah. Sehingga jenengan itu berilmu, beramal, dan berdakwah. Kewajiban yang Allah bebankan kepada setiap muslim dan muslimah itu kan 3. Menuntut ilmu, mengamalkannya, dan mendakwahkannya, mengajarkannya. Nah itu. Seperti itu. Ya, tingkatkan kualitas kita dalam menuntut ilmu itu. Iya. Nah, mungkin ini sajalah yang dapat kita bahas, hanya 1 poin aja. Poin ke-7, dan itu poin terakhir di bawah judul Al-Firqah An-Najiyah. Dan penulis di akhir poin tersebut mengatakan Allahumma ja'alna minal firqatin najiyati wa wifqil muslim wa waffaqal muslimina li an yakuna minha. Semoga Allah menjadikan kita termasuk ke dalam golongan yang selamat, Al-Firqah An-Najiyah, dan juga Allah semoga memberikan taufik kepada kaum muslimin supaya mereka menjadi bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Firqah An-Najiyah. Jadi ini adalah semacam doa ya. Nah, ini baru awal ya. Nanti lebih lanjutnya lagi akan mungkin disampaikan nanti oleh Ustaz Abdul Rauf ya. Tema-tema selanjutnya yang lebih menukik lagi, lebih spesifik lagi mengenai ilmu-ilmu yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah berikut pemahamannya yang selamat dan benar. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Dan sebelum diakhiri, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Tidak ada, berarti mungkin menunjukkan sudah paham ya yang disampaikan. Semoga demikian. Alhamdulillah. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.